Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya R.I. Story. Kisah yang berjudul 3 Hari Tersesat di Alam Gaib. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ketika matahari sudah tidak lagi terlihat dan langit mulai berubah menjadi gelap, Caca terbangun dengan terkejut. Kegelapan mulai menyelimuti area mereka dan ia segera membangunkan Rama. Menyadari bahwa mereka harus segera menemukan tempat yang aman untuk menghabiskan malam. "Rama, bangun, sudah gelap," kata Caca menggoyangkan bahu Rama perlahan. Rama terbangun dengan cepat, tampak bingung sejenak sebelum kenyataan situasi mereka kembali ke dalam kesadarannya. Namun saat ia mencoba untuk duduk, kepalanya terasa berputar hebat. Rama merasa dunia sekitarnya bergoyang, mungkin karena kombinasi dehidrasi parah dan kurangnya asupan makanan sepanjang hari. "Lu kenapa, Ram?" "Enggak, gua gak apa-apa. Nyawa gua belum kumpul," jawab Rama dengan nada meyakinkan, meskipun dalam hatinya ia merasakan pusing yang intens. Rama meraih senter yang tersimpan di saku jaketnya. Meski agak sedikit redup, di dalam kegelapan hutan ini masih memberi mereka sedikit cahaya untuk melihat sekitar. Untuk menstabilkan diri, Rama perlahan bergerak mendekati batang pohon terdekat. Tangannya meraih kuat-kuat untuk menopang tubuhnya yang lemah. Cahaya senter yang digenggamnya menerangi akar dan batang pohon, memperlihatkan bahwa ia membutuhkan lebih dari sekedar ketenangan untuk pulih. Caca yang memperhatikan pergerakan Rama merasa ada yang tidak beres, meskipun Rama berusaha menutupinya. Namun ia memilih untuk memberikan Rama ruang yang mungkin dibutuhkannya, sambil tetap waspada dan siap membantu jika situasi menjadi lebih buruk. Rama, meskipun masih merasa pusing, mengumpulkan sisa kenyataannya demi keselamatan mereka berdua. "Kita perlu pindah dari sini. Terlalu berbahaya kalau membangun tenda di pinggir jurang seperti ini," kata Rama sambil mencoba mempertahankan keseimbangannya. Mereka mulai berjalan perlahan meninggalkan tepian jurang. Senter yang mereka gunakan semakin meredup seiring dengan mereka yang memasuki tengah hutan, membuat Rama berpikir cepat untuk mencari solusi lain. "Cak, pegang senternya dulu." Rama memberikan senter kepada Caca. Dia mulai mencari batang pohon yang cocok, lalu dengan gerakan yang terukur, ia menarik ujung bajunya dan merobeknya sedikit untuk membuat sumbu. "Lo lagi ngapain sih, Ram?" tanya Caca dengan nada khawatir tapi penasaran. Rama sambil melilitkan kain robekan pada ujung batang menjawab, "Gua buat obor, senter kita udah mau mati. Ini bisa jadi penerang kita kalau baterainya habis." Selesai membuat obor, Rama mengeluarkan korek dari tasnya, lalu membakar kain yang sudah ia lilitkan. Suasana yang gelap kini menjadi sedikit lebih terang dengan cahaya oranye yang menyinari setiap sudut kegelapan. "Dengan ini kita bisa terus berjalan malam ini, setidaknya sampai kita temukan tempat aman untuk bermalam," kata Rama menatap obor dengan lega. Caca merasa sedikit lebih aman dengan cahaya yang lebih terang dari obor, mengangguk dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan mereka di tengah kegelapan hutan. Di tengah perjalanan, Caca menghentikan langkahnya, pandangannya tertuju ke suatu tempat. Di sana ada bayangan seperti tenda dan beberapa orang yang duduk di depannya dengan api unggun yang menyala. "Ram, itu ada pendaki." Rama mengubah ke arah tempat di mana Caca melihat pendaki yang dimaksud. "Aneh, kenapa di tempat yang bukan jalur pendakian ada orang yang mendirikan tenda?" ucap Rama dalam hati. "Ayo Ram, kita minta pertolongan sama mereka." Meski Rama merasa ragu, namun rasa ingin tahu dan harapan untuk menemukan pertolongan membuatnya menuruti Caca untuk mendekat ke bayangan pendaki tersebut. Mereka melangkah dengan hati-hati, menghindari ranting kering yang bisa membuat suara dan menarik perhatian. Cahaya api yang samar memberikan sedikit kehangatan dalam kabut yang dingin dan tebal. Tapi jantung mereka berdebar kencang, tidak yakin akan apa yang akan mereka temukan.
Rama merasakan keanehan dalam atmosfer yang tiba-tiba berubah. Suara cekikikan dan bisikan samar terdengar dari kelompok tersebut, membuat bulu kuduk Rama berdiri. Sesuatu tentang suasana itu terasa tidak wajar. Namun kebutuhan untuk mendapatkan orientasi dan mungkin bantuan mendorong mereka untuk terus maju. Saat mereka hanya berjarak beberapa meter dari api unggun, mereka bisa melihat lebih jelas. Orang-orang di sekitar api terlihat tidak biasa. Mereka memakai pakaian pendaki. Namun ada sesuatu yang aneh tentang cara mereka bergerak. Lambat dan terputus-putus, seakan mereka boneka kayu yang dikendalikan oleh tali tidak terlihat. "Permisi mas," ucap Caca. Tidak ada jawaban apapun dari mereka bertiga. Penasaran, Caca mendekatinya perlahan. Ia berpikir mungkin mereka tidak mendengar sapaan darinya, sedangkan Rama masih berdiri diam, sembari memperhatikan Caca yang mendekat. Ketika Caca semakin mendekati bayangan yang mereka lihat, detail-detail mengejutkan mulai terkuak. Pakaian ketiga sosok itu tampak kumuh dan sobek-sobek, nyaris seperti sisa-sisa seragam pendaki yang telah lama terabaikan dan tersangkut di ranting-ranting tajam hutan. Keseluruhan penampilan mereka jauh dari "Permisi mas, boleh saya meminta bantuan?" Ketiga pendaki itu menoleh bersamaan. Caca terhenti, nafasnya tercekat, bola mata Caca melebar, dengan tangan menutup mulutnya. Tidak menyangka kalau akan melihat hal yang begitu mengerikan. Hatinya berdebar kencang saat melihat rupa mereka yang sungguh menyeramkan. Salah satu dari mereka memiliki wajah yang hancur, seolah-olah telah terkena benturan keras yang membelah kulit dan tulangnya menjadi bentuk yang tidak beraturan, dengan luka-luka terbuka yang menampakkan jaringan di bawahnya. Orang kedua berdiri dengan kepala yang tertunduk, namun saat ia mengangkat wajahnya, Caca bisa melihat bahwa bola matanya hilang, meninggalkan dua rongga hitam yang mengerikan, seolah-olah menghisap cahaya dari sekitarnya. Dan yang ketiga lebih mengerikan lagi, bola mata kanan menggantung di pipi, seutas urat yang masih melekat menahan agar tidak jatuh ke tanah. Ketiganya berdiri diam, seolah tidak menyadari atau tidak peduli dengan kedatangan tamu yang tidak diundang ini. Cahaya api unggun menari-nari, memberikan ilusi gerakan pada wajah-wajah yang rusak itu, membuatnya tampak seolah masih hidup dan bernapas. Rama yang melihat Caca mematung segera menghampirinya, lalu menarik tangan Caca untuk menjauh dari mereka. "Kita lari, Cak." Mereka berlari menjauh dari tempat tersebut. Dengan Rama yang masih menggenggam erat tangan Caca, nafas Caca memburu. Kelelahan akibat berlari menghindari sosok tadi. Caca menarik tangan Rama, memberi kode untuk istirahat, mengambil nafas sejenak. "Capek Ram, gue capek banget, tenggorokan gue kering." Rama mengangguk. Tidak hanya Caca saja, keadaan Rama sebenarnya jauh lebih parah dibandingkan dirinya. Namun Rama tidak menunjukkan di depan Caca. "Itu tadi apaan Ram? Serem banget." Rama tidak membalas perkataannya. Tenggorokannya benar-benar terasa begitu kering, nafasnya kembang kempis, sulit untuk Rama mengeluarkan suara. Dirinya hanya merespon dengan gelengan kepala. Rama memperhatikan sekitaran tempat itu, memastikan apakah mereka sudah aman atau belum. Namun dari balik kabut, Rama menemukan banyak bayangan seperti yang sebelumnya mereka lihat. Rama menarik nafas, menelan ludah, berusaha mengeluarkan suara meski putus-putus. "Cak, kita lari lagi," ucap Rama terputus-putus. Caca menoleh ke arah Rama, lalu mengikuti pergerakan bola mata Rama yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Sadar dengan apa yang dilihat Rama, Caca segera mendekatkan diri kembali pada Rama. "Gue takut Ram." Rama menggenggam tangan Caca lebih erat, mengisyaratkan kalau ada dirinya yang akan melindungi apapun yang terjadi. Kejadian-kejadian mengerikan terus bermunculan seperti mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Kabut yang tebal menyembunyikan banyak misteri lain yang menunggu di kegelapan. Rama berusaha menenangkan diri, memutuskan untuk tidak mendekati lebih banyak bayangan yang selalu muncul dari balik kabut. Keputusan mereka adalah menjauh dan mencari jalan lain yang terbebas dari kehadiran-kehadiran mengerikan itu. "Kita menghindari ke arah sana saja, Cak," ucap Rama menunjuk ke satu arah yang tidak terlihat bayangan. Namun sebelum mereka sempat memilih arah, sebuah sosok perempuan dengan wajah yang hancur muncul tiba-tiba di depan mereka. Wajahnya bukan hanya hancur, tetapi juga dipenuhi oleh belatung yang merayap di sela-sela daging yang membusuk. Sebuah pemandangan yang mengejutkan dan mengerikan yang membekukan darah di urat-urat mereka. "Ah!"
Caca yang terkejut dan takut bersembunyi di belakang Rama, mencengkram erat pakaian Rama. Mereka perlahan mundur. Rama, meski dalam ketakutan, mencoba mempertahankan kewarasannya dan mengawasi sosok itu. Matanya tetap terfokus pada perempuan itu, memastikan bahwa setiap gerakan mereka tidak memancing serangan. Ia berbisik pada Caca dengan suara yang tetap berusaha terdengar tenang. "Kita pergi dari tempat ini, Cak." Rama merasakan adanya bahaya yang lebih besar lagi, mungkin sedang mengintai kegelapan. Dan mereka harus segera menemukan tempat yang aman sebelum terlambat. "Menjauh kemana, Ram? Ada banyak bayangan, itu pasti sosok yang sama menyeramkan kayak sebelumnya." "Gue buka jalur melalui semak-semak, lu ikutin gue dari belakang, dan jangan jauh-jauh dari gue." "Tapi Ram, gue takut." "Tahan rasa takut lu, insya Allah kita nggak akan kenapa-napa." Rama langsung mengambil langkah, mengambil batang pohon untuk menyibakkan semak belukar yang mungkin saja terdapat ranting tajam atau duri. Caca terus mengikuti Rama, dengan jarak setengah meter di belakangnya. Tidak jarang kulit Rama tergores ranting membuat luka sobekan di pergelangan tangan, kaki, dan bahunya. Meski terasa perih, Rama tidak berhenti dan terus membuka jalur untuk mereka melarikan diri. Udara malam itu terasa begitu dingin, keringat sudah membanjiri sekujur tubuh mereka. Hawa terasa semakin menusuk tulang tatkala angin berhembus. Di tengah perjalanan yang sulit melalui semak belukar yang rapat, tiba-tiba terdengar suara aduan sakit dari Caca. "Oh, Ram!" Caca memegang kakinya yang tidak sengaja tertusuk ranting tajam, menusuk ke dalam betisnya. Cairan merah mulai membasahi kaki dan tanah di sekitarnya. "Lu kenapa, Cak?" Rama segera menghampiri Caca. Melihat ranting runcing itu masih terjebak dalam daging, setiap gerakan hanya membuat darah mengalir lebih deras. Caca merintih kesakitan, wajahnya memucat, matanya berkaca-kaca, merasakan sakit di kakinya. "Kaki gua sakit banget, Ram," ucap Caca dengan merintih kesakitan. Rama menyuruh Caca untuk duduk, untuk memeriksanya. Ranting sebesar jempol kaki masih tertancap cukup dalam di kakinya. Rama dapat membayangkan rasa sakit yang dirasakan Caca. "Lu tahan ya, Cak, gua akan mencabut kayu yang menancap di kaki lu," ujar Rama. Suaranya penuh ketegasan namun terdengar kelembutan. Tidak ada pilihan lain lagi selain mencabutnya. Jika dibiarkan begitu saja, Rama khawatir lukanya akan terinfeksi. Caca hanya mengangguk lemah, air mata membanjiri pipinya. "Pelan-pelan, Ram." Rama memegang betis Caca dengan satu tangan dan dengan hati-hati mencabut ranting tersebut dari kaki Caca. "Ah!" Caca menjerit pelan saat ranting terlepas dan Rama cepat-cepat menyobek bagian bawah bajunya, membuat selai kain yang cukup untuk digunakan menutup luka Caca. "Pelan-pelan, Ram, sakit," ucap Caca merintih. Cairan merah semakin berceceran keluar dari luka di kaki Caca. Rama dengan cepat membungkus luka di betis Caca, mengikat kain tersebut cukup kuat untuk menekan luka dan menghentikan pendarahan, namun tidak terlalu ketat hingga menghambat sirkulasi darah. "Ini bisa menahan pendarahan lu. Ayo, gue tuntun buat jalan." Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan. Meski kini dengan langkah yang lebih hati-hati, Rama membantu Caca berjalan, mendukungnya setiap kali kakinya tampak goyah. Tidak lama berjalan, mereka keluar dari jalur semak-semak dan menemukan sedikit tanah lapang. "Kita istirahat dulu di sini." Rama dengan hati-hati menyadarkan Caca ke batang pohon besar yang berdiri kokoh di sana. Dia kemudian menancapkan obor yang mereka bawa di tanah dekat mereka untuk memberikan sedikit cahaya dan kehangatan di tengah udara malam yang dingin dan lembab. Caca terlihat semakin lemah dan pucat, kulitnya dingin ketika Rama menyentuhnya untuk menyesuaikan posisi duduknya. Selama hidupnya, Caca belum pernah merasakan rasa sakit seperti ini. Rasa sakit yang begitu tajam dan menyiksa dari luka di kakinya, ditambah dengan kelelahan dan ketakutan yang mendalam atas apa yang telah mereka alami malam itu, membuatnya merasa hampir tidak berdaya. Dalam keadaan lemah itu, Caca menoleh ke arah Rama yang juga bersandar di pohon yang sama. Jaket Rama penuh dengan sobekan, keningnya dibanjiri oleh keringat. Saksi bisu perjuangan mereka melewati semak belukar yang penuh dengan ranting tajam. Di bahu dan pergelangan tangannya terlihat basah, membuat Caca menjadi penasaran. "Rama, bau dan pergelangan tangan lu kenapa basah?" tanyanya dengan suara yang lemah. Rama melirik ke bahu dan pergelangan tangannya. Ia sempat memperhatikannya sejenak. Setelahnya tersenyum lembut kepada Caca.
Ini cuma keringat, Cak. Gak usah khawatir. Ketegaran dan kehangatan dalam suara Rama memberi sedikit kenyamanan kepada Caca. Meski rasa sakit masih membayangi, ada rasa aman ketika berada dekat dengan Rama. Seolah-olah selama dia berada di sisinya, semua akan baik-baik saja. Ram, makasih ya, lu udah nolongin gua. Gak usah lebay, sesama manusia memang harus saling tolong-menolong. Caca memandangnya sejenak, lalu berpaling ke arah langit kelabu yang penuh bintang. Mereka berdua duduk dalam diam, menikmati ketenangan yang langka di malam yang penuh dengan kejadian menegangkan. Dalam keadaan lapar, lelah, dehidrasi dan luka yang dialami semakin membuat Caca merasa tertekan. Tubuhnya yang lemah terasa semakin tidak berdaya, pikirannya melayang ke tempat-tempat kelam dan tidak terduga. Rama, ucap Caca dengan suara pelan namun serius. Gue mikir, mungkin lebih baik kalau lo lanjutin sendiri. Gue kayaknya cuma bakal nyusahin lo lebih lama. Sebelum Caca dapat menyelesaikan kalimatnya, Rama dengan cepat memotong. Matanya menatap tegas ke mata Caca. Jangan ngomong gitu, Cak. Gue gak akan ninggalin lo di sini sendirian, kata Rama. Suaranya penuh dengan ketegasan dan juga kepedulian. Tapi Ram, gue tahu ini berat dan lo sakit. Tapi kalau memang gak bisa selamat, ya harus gak selamat berdua. Dan kalau selamat, juga harus selamat berdua. Mau bagaimanapun gua gak akan ninggalin lu sendirian, tambah Rama, mencoba menguatkan semangat Caca. Caca mendengar ketegasan dan kepedulian dalam suara Rama, merasa sedikit terhibur. Meskipun fisiknya lemah, dukungan Rama memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Caca mencoba menyembunyikan rasa takut dan kesakitan yang menghantuinya. Oke, gue percaya sama lu, Ram, ucap Caca akhirnya, membiarkan air mata yang sudah lama ditahannya perlahan mengalir. Gue tahu lo gak akan ninggalin gue. Makasih ya, karena masih di sini sama gue. Rama memberi senyuman lembut, lalu meraih tangan Caca, memegangnya dengan erat. Kita bakal keluar dari sini bersama, apapun yang terjadi, ucap Rama. Mereka kemudian duduk bersama dalam keheningan, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri, namun tetap merasakan kehangatan dari kebersamaan dan tekad untuk saling melindungi di tengah ketidakpastian yang menakutkan. Sambil bersandar pada batang pohon yang besar, Caca membuka percakapan yang telah lama tertunda. Andai waktu bisa diputar, dulu pasti gue akan jelasin semuanya sama lu, Ram. Rama menghela nafas, matanya menatap langit kelabu yang disinari rembulan. Yang sudah berlalu biarin aja berlalu. Gue juga salah waktu itu, pergi tanpa mencari tahu kebenarannya. Caca melirik ke arah Rama. Kondisi mereka yang memprihatinkan membuatnya makin larut dalam lamunan dan penyesalan. Air mata menetes saat Caca mengedipkan matanya. Ia membuang muka lalu menyeka air mata penyesalan itu. Ketika mereka berdua sedang hanyut dalam keheningan kenangan yang membekas di hati keduanya, tiba-tiba Rama tersentak tatkala mendengar seperti suara seseorang berteriak memanggil nama mereka berdua. Caca, Rama. Rama berdiri, mempertajam indera pendengarannya sembari menerka-nerka dari mana suara tersebut berasal. Caca yang tidak mendengarnya menatap bingung ke arah Rama. Kenapa, Ram? Gue dengar seseorang memanggil nama kita. Caca mencoba mendengarkan apa yang Rama dengar, namun tidak ada suara apapun yang Caca dengar. Lu salah dengar kali, Ram. Enggak, gue gak salah dengar, Cak. Suaranya dari sana, ujarnya seraya menuju ke arah kegelapan hutan. Caca menatapnya dengan kebingungan, namun penuh kepercayaan. Lu yakin? Apa mungkin itu bantuan? Rama mengangguk, meski dalam hatinya terasa ragu. Mungkin saja, kita cek dulu ya. Pelan-pelan. Rama menopang Caca berdiri, namun usaha mereka untuk berjalan bersama-sama tidak berhasil. Caca, dengan betisnya yang masih berdenyut sakit, terhuyung dan jatuh beberapa kali. Nyaris membuat keduanya terjatuh bersama. Kaki Caca terasa mati rasa, membuat Caca semakin kesulitan untuk bergerak. Rama, lu pergi aja dulu, gue di sini aja, gue nggak bisa jalan, kata Caca dengan nada memohon. Namun Rama menolak untuk meninggalkan Caca sendirian di tengah kegelapan yang pekat ini. Dia meletakkan tas keril Caca di tanah, lalu berjongkok di depannya, mengisyaratkan agar Caca naik ke punggungnya. Gue nggak akan ninggalin lu, Cak. Kita harus tetap bersama, ujarnya dengan tegas. Meskipun lelah dan tenaganya hampir habis, Rama bersikeras untuk menggendong Caca. Dengan susah payah, dia mengangkat Caca ke punggungnya. Berusaha untuk tidak menunjukkan betapa beratnya beban yang dipikul,
baik secara fisik maupun emosional. "Maaf Cak, gue harus ninggalin karir lu, nanti gue ganti," katanya sambil berusaha mengatur nafasnya. Mereka mulai melangkah perlahan. Rama dengan nafas yang terengah-engah dan keringat yang bercucuran tetap melanjutkan langkah. Dukungan dan kepercayaan Caca yang bertumbuh di punggungnya memberikan semangat tambahan untuk terus berjalan. Langit perlahan memudar ke warna abu-abu kebiruan, menandakan subuh tidak lagi jauh. Cahaya yang mulai menyinari jalur mereka memberikan sedikit kenyamanan, meski ketidakpastian masih menghantui. Tiba-tiba suara yang samar-samar itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Caca, Rama, kalian di mana?" Suara itu seperti panggilan yang menggantung di udara, menciptakan resonansi misterius di antara desahan angin subuh. Rama mempercepat langkahnya, didorong oleh harapan akan keselamatan atau paling tidak jawaban atas kejadian misterius yang telah menghantui malam mereka. "Ram, kalau nggak kuat nggak usah dipaksain," ucap Caca melihat Rama terengah. Rama tidak menjawab, terus bergerak maju dengan setiap langkah yang semakin terasa berat. Keringat mengalir deras dari dahinya, meleleh ke punggung dan leher, membasahi baju yang sudah compang-camping. Tiap tarikan nafas terdengar seperti perjuangan yang mendalam. Meskipun wajahnya menunjukkan keteguhan, matanya yang sedikit berair dan pandangan yang mulai kabur menunjukkan kelelahan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Caca yang menggemblok di punggung Rama merasa khawatir melihat kondisi Rama yang terus memburuk. "Rama, lu yakin baik-baik aja? Gue berat loh," tanyanya dengan nada cemas. Rama hanya menggelengkan kepalanya pelan, seolah ingin menyembunyikan rasa lelah yang ia rasakan. "Gua fine Cak, kita udah deket," jawab Rama. Suaranya bergetar sedikit, menandakan betapa ia berusaha keras untuk tetap kuat. Kemajuan mereka menjadi lebih lambat. Langkah Rama kini lebih hati-hati dan terukur, takut akan terjatuh karena kelelahan. Setiap beberapa langkah kakinya terasa gemetar dan sesekali ia harus berhenti sejenak untuk menarik nafas dalam-dalam, berusaha menstabilkan diri. Dalam keheningan fajar yang mulai terang, suara yang memanggil nama mereka semakin jelas, menggema di antara pepohonan. Hal itu memberi sedikit kekuatan tambahan kepada Rama yang kini benar-benar mengandalkan sisa tenaganya untuk terus bergerak maju, menjaga Caca tetap aman di punggungnya. "Ram, udah Ram, gak usah dipaksain. Kita hampir sampai Cak, tahan sebentar lagi ya," bisik Rama. Suaranya lirih hampir tidak terdengar, menunjukkan bahwa ia telah mencapai batas kekuatannya. Caca merasakan setiap goyangan dan ketidakstabilan dari gendongan Rama, hanya bisa berharap bahwa bantuan yang mereka dengar itu nyata dan segera akan menemukan mereka. Saat mereka hanya tinggal melewati tikungan jalan setapak, Rama berhenti melangkah. Keseimbangannya terganggu dan pandangannya mulai kabur, tanda-tanda kelelahan yang mulai memuncak. Rama merasakan lututnya mulai lemah, gemetar di bawah beban yang ia pikul. Dengan setiap langkah yang semakin tidak stabil, keteguhan hatinya mulai diuji. Pandangan Rama mulai buram. Dalam sekejap segalanya menjadi gelap. Lututnya menyentuh tanah, tangan yang menopang Caca terlepas, dan seluruh tubuhnya tidak mampu menahan lagi. Rama terjatuh, terkapar tidak sadarkan diri dengan wajah terbaring di tanah yang dingin dan lembab. "Ram, lu kenapa?" Rama tidak merespon. Caca yang digendong jatuh terduduk. Caca menggoyahkan bahu Rama, berusaha menanyakan keadaannya. Rama." Caca yang panik tidak bisa menahan air matanya melihat perjuangan Rama yang berakhir dengan kejatuhan yang menyakitkan. Dia memanggil-manggil nama Rama, tapi tetap tidak ada respon. Bahu dan lengan Rama semakin basah membuat Caca penasaran dan mencoba menyentuhnya. Lalu melihat telapak tangannya yang basah dengan cairan merah. Caca terkejut, tangannya gemetar melihat banyaknya darah yang keluar dari bahu dan lengan Rama. Tangisannya pecah, tidak tertahankan saat dia menyadari bahwa keadaan Rama jauh dari kata baik-baik saja seperti yang disampaikan sebelumnya. "Ya Allah Rama, ini darah apa?" Caca membalikkan tubuh Rama yang tidak sadarkan diri. Ia langsung melihat betapa pucatnya wajah Rama. Kulitnya yang biasanya berwarna coklat terang kini terlihat hampir putih. Bibirnya biru pucat dan matanya terpejam rapat, seolah-olah kelelahan telah mengambil seluruh energi yang tersisa di dalam dirinya. Rama terlihat sangat lelah, hampir seperti boneka kain yang kehilangan isi. Apa mungkin sebenarnya Rama juga terluka?
Panas dingin menyergap Caca ketika ia menyadari bahwa jaket Rama yang basah ternyata bukan hanya oleh keringat, tapi juga darah yang merembes dari luka yang belum diketahuinya. Caca membuka jaket Rama yang basah, seketika tangisnya pecah saat melihat luka sobekan di bagian lengan dan bahu Rama yang begitu lebar. "Astagfirullah, Rama!" ucap Caca sambil menutup mulutnya melihat luka Rama. Caca teringat kembali sewaktu mereka bersandar di pohon besar. Saat itu Rama mengatakan pada Caca kalau lengan dan bahunya basah karena keringat. "Kenapa lu gak jujur aja sih, Ram? Kalau sebenarnya lu terluka lebih parah daripada gua." Caca sambil menahan tangis dengan gemetar mencoba mengecek nadi Rama, mencari tanda-tanda kehidupan setiap detik. Tanpa respon, membuatnya semakin panik. "Rama, bangun, please, jangan tinggalin gua sendiri di sini." Suaranya tercekat oleh isak tangis. Caca mendekap kepala Rama yang tidak sadarkan diri, lalu menaruh di pangkuannya. Tangisannya membasahi udara pagi yang masih sejuk. Sebuah kalung berbandul cincin yang dipakai Rama terlepas dari lehernya. Dengan tangan yang gemetar, Caca mengambil kalung tersebut lalu memperhatikan cincin yang bertuliskan nama seseorang itu. Tangisnya semakin pecah saat mengetahui tulisan di cincin itu bertuliskan nama Caca Ariska Pratiwi. "Kenapa lu gak bilang sih, Ram, kalau cincin ini masih lu simpan?" Air mata Caca semakin deras mengalir membanjiri pipinya saat menyadari bahwa ini adalah cincin yang Rama ingin berikan kepadanya dulu, sebelum kesalahpahaman memisahkan mereka. Cincin itu yang seharusnya menjadi simbol cinta dan komitmen, kini menjadi saksi bisu dari perasaan yang masih terjaga, meski di tengah badai kesalahpahaman yang menyakitkan. "Ram, bangun Ram!" Caca semakin erat memeluk kepala Rama. Tangisnya menetes ke wajah pucat Rama yang terbilang lemah. Dalam hatinya ia merasakan campuran kesedihan dan rasa terima kasih yang mendalam karena Rama masih memegang erat cinta itu di hatinya. Cincin tersebut meski tidak pernah secara resmi diberikan, telah menjadi pengikat tidak terlihat antara mereka, mengingatkannya pada apa yang mungkin hilang, tetapi juga pada apa yang tidak pernah benar-benar pergi. "Rama, bangunlah, tolong!" gumamnya lembut. Suaranya tenggelam dalam isak tangis. "Gue di sini, Ram. Gue gak akan kemana-mana lagi. Gue pengen kayak dulu lagi." Tangan Caca menggenggam erat cincin yang bertuliskan namanya. Sambil memeluk kepala Rama, Caca mulai berbicara kepadanya dengan suara yang lembut dan penuh harap, meskipun ia tahu Rama mungkin tidak bisa mendengarnya. "Rama, ingat gak? Lu pernah janji kita akan naik Rinjani bersama. Lu bilang mau nunjukin matahari terbit dari puncak, dan kita akan duduk bersama menyaksikan awan melintas di bawah kita," kata Caca. Air matanya menetes ke pipi Rama yang pucat. "Semalam lu juga bilang ke gua gak akan ninggalin dan akan pulang dengan selamat bersama." Caca menghela nafas, suaranya bergetar karena emosi. Air mata semakin tidak bisa ia bendung, tapi ia terus berbicara. "Lu masih punya banyak janji ke gua, Ram, dan gue juga punya janji sama lu. Jadi tolong bangun. Gue butuh lu untuk memegang janji itu, untuk bersama-sama kita jalani semua janji manis yang pernah kita buat." Caca menarik nafas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri, meskipun Rama tetap tidak sadarkan diri. Kata-kata Caca mengalir deras, sebuah upaya untuk mencapai hatinya, berharap bahwa suaranya, cintanya, bisa membawa Rama kembali ke sisinya. "Rama, Caca, kalian di mana?" Sebuah teriakan keras mengalihkan pandangan Caca. Dia menyeka air matanya, menarik nafas dalam-dalam lalu mengeluarkan seluruh tenaganya untuk berteriak. "Saya di sini, tolong kami!" teriak Caca sekuat tenaga. Suaranya yang memanggil nama mereka, merespon berusaha memastikan arah di mana Caca berada. Caca terus berteriak hingga dari dalam hutan muncul beberapa orang berpakaian oranye dengan satu orang yang Caca kenal. "Rido, di sini!" teriak Caca, suaranya parau karena kepanikan dan air mata. Rido dan tim rescue segera menghampiri. Salah satu dari mereka, seorang paramedis, langsung berlutut di sisi Rama, cepat memeriksa nadi dan pernapasannya. Sementara itu anggota tim lainnya memberikan selimut dan air kepada Caca, mencoba menenangkannya sambil mereka mulai menyiapkan evakuasi. Komunikasi radio mereka berbunyi, memastikan bahwa bantuan lebih lanjut sedang dalam perjalanan. "Rido, tolongin Rama, gue gak mau kehilangan dia," ucap Caca pada Rido. "Tenang Ca, lu sekarang udah aman. Tim medis akan membantu Rama." Dalam momen yang tegang dan penuh emosi ini,
Caca hanya bisa berdoa, berharap bahwa upaya mereka tidak terlambat dan bahwa Rama akan mampu bertahan. Ketika petugas penyelamat tiba dan memeriksa kondisi Rama, mereka dengan cepat menyadari bahwa keadaannya sangat genting. Mereka bergegas membaringkan Rama dan Caca di atas tandu darurat. Suasana di sekitar terasa tegang. Suara bisikan dan langkah kaki mengisi keheningan yang sesekali terputus oleh suara petugas memberikan instruksi. Sesampainya di base camp, Rama dan Caca diteruskan ke ambulan yang sudah menunggu. Perjalanan ke rumah sakit terasa begitu lama bagi Caca yang duduk di samping Rama yang tidak sadarkan diri. Memegang tangan dinginnya, berharap akan ada tanda kesadaran. Di rumah sakit, Rama langsung dibawa ke ruang ICU karena kondisinya yang kritis. Sedangkan Caca dibawa ke UGD untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Di UGD, Caca merasa dunianya seolah runtuh. Kecemasan dan ketakutannya menggumpal di dada, membuat nafasnya pendek dan tidak teratur. Rido dan Wulan yang menemaninya mencoba menenangkan Caca. "Udah, Ca, gak usah nangis lagi. Rama udah dapat penanganan. Dia pasti baik-baik saja," ucap Wulan seraya mengelus rambut Caca. "Benar kata Wulan, gue tahu Rama fisiknya kuat. Dia pasti bisa bertahan." "Gue cuma masih gak nyangka aja, Lan, Dok. Rama benar-benar berjuang buat gendong gue, padahal dirinya sendiri terluka parah." Wulan mengambil sehelai tisu dan mengusap wajah Caca yang basah dengan air matanya. "Rama orang baik, Ca. Dia pasti akan mendapatkan pertolongan sebaik mungkin." Caca menoleh ke arah Wulan, merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah kalung yang berbandul cincin milik Rama. "Lu tahu kalung itu kan?" Wulan dan Rido saling pandang, penasaran kenapa Caca memperlihatkan kalung yang dipakai Rama itu. "Kalung berbandul cincin bertuliskan nama seseorang itu adalah nama gua, Lan. Itu cincin yang ingin Rama kasih ke gua dulu." Wulan menutup mulutnya dengan tangan. Matanya melebar saat melihat nama Caca benar tertulis di cincin tersebut. "Kok bisa sih, Cak? Apa lu berdua dulunya memang ada hubungan?" "Iya, Lan. Dulu gue sama Rama memang ada hubungan. Namun kita berdua saling salah paham dan menjauh masing-masing. Gue juga gak nyangka bakal dipertemukan lagi dengan dia. Cuma saat bertemu dia lagi, gue masih kesel karena dulu dia ninggalin gue gitu aja." Caca menceritakan semuanya. Dari awal mereka berpisah hingga saat mereka tersesat dan saling memberitahu kenyataan yang terjadi. Caca juga memberitahu perjuangan Rama untuk membawanya kembali dengan selamat. Tanpa sadar mata Wulan berkaca-kaca saat mendengar semua cerita Caca. Ia terharu dengan apa yang dilakukan Rama hingga masih menyimpan cincin itu sebagai tanda rasa cinta yang tidak tergantikan. "Lan, jangan ikut tangis juga. Nanti Caca malah gak bisa tenang," ucap Rido. "Aku terharu, Kak." Setelah mendapatkan penanganan dan dipastikan hanya mengalami lelah dan luka ringan, Caca dibawa ke ruang rawat. Wulan dan Rido menemaninya. Keduanya berusaha keras membuat Caca merasa tidak sendirian di tengah kecemasan yang begitu pekat. Wulan yang juga merasa terpukul dengan kejadian tersebut mencoba menyediakan kenyamanan bagi temannya. "Kita berdoa saja, semoga Rama gak kenapa-napa, Cak, dan lu dengan dia bisa melanjutkan hubungan lagi," ucap Wulan. Di sisi lain, anggota lain dari kelompok pendakian telah kembali ke kampus lebih dulu dan para senior dijadwalkan untuk menyusul ke rumah sakit setelah memastikan semua anggota yang baru kembali selamat. Dalam kesendirian kamar rawatnya, Caca berusaha mencari kekuatan. Pikirannya melayang ke semua momen yang telah ia lalui bersama Rama. Semua janji yang belum sempat mereka tepati bersama. Dalam ketidakpastian dan ketakutan, harapan menjadi tali yang dia genggam erat. Berdoa untuk kesembuhan Rama dan kesempatan untuk melanjutkan cerita yang belum selesai mereka tulis bersama. Keesokan harinya, Caca meminta diantar oleh Wulan untuk melihat keadaan Rama. Dia menggunakan kursi roda yang disediakan rumah sakit. Rasa khawatir hampir membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Setiap kali dirinya memejamkan mata, bayangan Rama yang menggendongnya muncul dan membuatnya terbangun kembali. Pagi itu di ruang ICU, Rido duduk dengan seorang wanita. Mereka berdua berdiri saat melihat Caca menuju ke ruang ICU. "Loh, Cak, kok malah kesini? Bukannya istirahat dulu?" tanya Rido. Caca hanya menggeleng. Sementara Wulan menjelaskan kepada Rido bahwa Caca selalu terbangun saat ingin tertidur karena khawatir dengan Rama. Wanita yang bersama Rido melihat wajah Caca dengan kelopak mata yang sembab.
Ia menghampiri Caca, lalu mengelus rambutnya. "Jadi kamu yang namanya Caca?" ucap wanita itu. Caca bingung, menoleh ke arah Rido. "Ini Tante Rina, Cak, tantenya Rama," jelas Rido. Mengetahui bahwa wanita itu adalah tantenya Rama, Caca kembali menangis. "Maafin Caca, Tante. Rama jadi kayak gini gara-gara Caca." Tante Rina menyeka air mata yang keluar dari mata Caca, lalu memeluknya seraya berucap, "Rido sudah menceritakan semuanya sama Tante. Kamu tidak bersalah. Tante tahu kalau Rama tidak pernah bertindak ceroboh kalau bukan untuk orang yang penting bagi hidupnya." Tante Rina dan Caca saling tatap. Meski matanya berkaca-kaca, Tante Rina tidak ingin membuat Caca terus bersedih. Dia tahu semua yang Rama lakukan bukanlah hal yang salah. "Sudah, kamu tidak perlu bersedih lagi ya. Rama adalah anak yang kuat. Dia pasti akan sembuh." Caca mengangguk. Tante Rina berhasil menghentikan air mata Caca yang terus mengalir. Ia mengajak Caca untuk menghirup udara segar di taman sambil bercerita. Wulan dan Rido menunggu di depan ruang ICU, menunggu dokter yang memeriksa keadaan Rama. Di taman sambil menghirup udara segar, Tante Rina bercerita. "Sehari sebelum berangkat mendaki, Rama sempat curhat ke Tante. Dia bertanya apa yang harus dilakukan ketika bertemu dengan orang yang ingin dilupakan." Mereka duduk di bangku taman di bawah pepohonan rindang yang melindungi dari terik matahari pagi. Angin sepoi-sepoi mengusap wajah mereka, membawa aroma bunga-bunga taman yang sedang mekar. Rama bilang, dia merasa sangat bingung dan bimbang. Dia takut perasaannya akan kembali muncul jika bertemu lagi. Tapi Tante bisa melihat bahwa dia masih sangat peduli. Lanjut Tante Rina. Caca mendengarkan dengan seksama, hatinya terasa hangat mendengar betapa Rama masih memikirkannya. Rasa bersalah dan khawatir perlahan digantikan oleh harapan dan kehangatan kenangan masa lalu. Caca mulai menceritakan perjuangan Rama untuk menyelamatkannya. "Tante, Rama benar-benar berjuang untuk menyelamatkan aku. Dia tidak peduli pada dirinya sendiri yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Dia tetap memaksa membawa aku meski keadaannya semakin lemah." Tante Rina mengangguk, memahami apa yang Caca rasakan. Rama memang seperti itu. Dia tidak peduli apa yang terjadi pada dirinya sendiri ketika sedang dalam keadaan sulit. Dia selalu memikirkan orang di sekitarnya, apalagi untuk orang yang dicintainya. Caca dengan mata berkaca-kaca membalas, "Tapi Tante, kalau seperti ini, aku tidak bisa. Rasa takut kehilangan Rama membuat aku merasa tidak tenang." Tante Rina memandang Caca dengan penuh kasih, lalu memberikan nasihat yang menenangkan. "Caca, dalam hidup ini kita tidak bisa selalu mengontrol apa yang akan terjadi. Kadang yang bisa kita lakukan hanyalah percaya dan berdoa. Percayalah bahwa Rama adalah pejuang dan dia akan berjuang untuk kembali pada kita. Kamu juga harus kuat, karena kekuatanmu adalah salah satu hal yang bisa membantu Rama bertahan." Caca menoleh ke arah Tante Rina setelah mendengar ucapannya. Ia merasa sedikit lebih tenang, meski hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Perlahan dia memeluk Tante Rina, merasakan kehangatan dan dukungan yang diberikan oleh wanita itu. Sambil mengelus kepala Caca, Tante Rina berkata dengan lembut, "Ingatlah Caca, dalam setiap kesulitan selalu ada harapan. Rama adalah orang yang kuat dan dia pasti akan melewati ini. Yang penting sekarang adalah kamu juga harus kuat karena dia membutuhkan dukunganmu." Caca mengangguk, merasakan sedikit beban terangkat dari hatinya. Meski perasaan takut dan cemas masih ada, kata-kata Tante Rina memberinya kekuatan untuk tetap berjuang dan berharap yang terbaik untuk Rama. Mereka duduk di sana dalam diam, menikmati ketenangan taman yang indah, sementara doa dan harapan mereka terbang tinggi bersama angin pagi yang sejuk. Caca dan Tante Rina kembali ke ruang ICU, di mana Wulan dan Rido masih menunggu dokter yang memeriksa keadaan Rama. Sesampainya di depan ruang ICU, tidak lama pintu mulai terbuka dan dokter keluar dari ruangan tersebut. Tante Rina, Caca, Wulan dan Rido segera mendekati dokter yang akan menjelaskan keadaan Rama. Dengan wajah serius, dokter mulai menjelaskan. Keadaan Rama sangat lemah. Dia telah kehilangan banyak darah dan tubuhnya mengalami dehidrasi parah. Selain itu, dia tidak menerima asupan makanan yang cukup, yang membuat kondisinya semakin buruk. Pernapasannya sangat lemah, jelas dokter.
Caca terperangah mendengar penjelasan dokter. Wajahnya datar, jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Tanpa disadari, air mata mulai mengalir perlahan dari matanya, menetes di pipinya. Namun tatapan dan ekspresinya tetap datar. Terperangah menatap ruang ICU. Batin Caca mulai goyah. Tante Rina dan Wulan yang melihat Caca tidak mampu menahan air mata mereka. Mereka merasakan penderitaan dan kekhawatiran yang mendalam terpantul dalam tatapan kosong Caca yang penuh ketakutan. Wulan mencoba merangkul Caca, mencoba memberikan sedikit ketenangan di tengah kekacauan emosional yang dirasakan sahabatnya. "Caca, kita harus tetap kuat. Rama pasti akan sembuh," ucap Wulan dengan suara bergetar. Dokter yang memeriksa keadaan Rama kembali berucap, "Saat ini yang terbaik adalah memberikan Rama waktu untuk beristirahat dan pemulihan. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk menstabilkan kondisinya. Yang terpenting, keluarga dan orang-orang yang mencintainya harus tetap kuat dan memberikan dukungan." "Baik dok, terima kasih atas informasinya," ucap Tante Rina. Dokter beranjak pergi untuk memeriksa pasien lainnya. Caca masih terpaku, tatapannya kosong, namun hatinya penuh dengan kekhawatiran. Melihat keadaan Rama yang begitu kritis, membuatnya merasa tidak berdaya. Semua kenangan dan janji manis yang pernah diucapkan Rama kembali membanjiri pikirannya, membuat hatinya semakin tersayat. Dengan pelan Tante Rina menggenggam tangan Caca. "Kita harus percaya Caca, Rama pasti akan bertahan. Jangan pernah hilang harapan ya." Caca mengangguk pelan, meski air mata terus mengalir di pipinya dengan suara yang hampir berbisik, dan dia berkata, "Aku hanya ingin Rama kembali, Tante." Rido yang berdiri di dekatnya mencoba menenangkan. "Kita semua di sini untuk Rama, Caca. Dia tidak sendiri dan kita juga tidak. Kita akan melewati ini bersama." Mereka berdiri bersama di depan ruang ICU dengan doa dan harapan dalam hati mereka. Di tengah ketidakpastian dan rasa sakit, mereka tetap berpegangan pada satu hal yang paling penting, cinta dan harapan yang tidak pernah pudar. 3 hari sudah berlalu. Di ruangan tempat Rama dirawat, seorang wanita setia menemaninya. Wanita itu adalah Caca yang duduk di samping tempat tidur Rama yang masih terbaring lemah. Hanya suara mesin-mesin medis yang terdengar di ruangan tersebut menciptakan suasana sunyi namun penuh harapan. Caca sudah membaik dari luka-luka fisik yang ia terima, namun hatinya masih belum baik-baik saja. Sudah 2 hari Caca menemani Rama bergantian dengan Tante Rina. Setiap malam dia duduk di samping tempat tidur Rama, menggenggam erat tangan pria itu, berusaha memberikan semangat dan cinta yang tidak pernah padam. Di dalam ruangan itu suasana penuh dengan ketegangan dan kecemasan. Monitor medis terus berbunyi dengan ritme yang teratur, mencatat setiap detak jantung Rama. Cahaya lampu ruangan yang lembut memberikan kehangatan, namun tidak mampu mengusir kekhawatiran yang menggantung di hati Caca. Kedua orang tua Rama sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mereka terhalang pekerjaan di luar kota, sehingga baru bisa kembali sekarang. Caca tahu betapa mereka pasti cemas, sama seperti dirinya. Dengan kalung berbandul cincin yang dipegang erat di antara genggaman tangan mereka, Caca terus berdoa dalam hatinya. Suara azan zuhur berkumandang mengisi ruang dengan kedamaian. Caca beranjak untuk sholat. Hanya kepada Sang Kuasalah ia berserah. Selesai sholat, Caca mengangkat kedua tangannya, memanjatkan doa dengan hati yang penuh harapan. Air mata mengalir di pipi Caca saat dia menutup doanya. Dengan hati yang penuh harap, dia kembali ke sisi Rama, menggenggam tangan pria itu lebih erat lagi. Dia tahu hanya cinta dan doa yang bisa menghubungkan mereka di saat-saat seperti ini. Dengan suara lembut, dia berbisik ke telinga Rama. "Gue di sini, Rama. Gue akan selalu di sini untuk lu." Caca kembali menggenggam kalung berbandul cincin di antara tangannya dan tangan Rama. Rasa kantuk membuatnya tertidur saat itu, dan dalam mimpinya, Caca duduk seorang diri di puncak gunung. Dia melihat sekeliling, bingung mengapa berada di puncak gunung. Tiba-tiba seseorang mengagetkan dirinya dari belakang. Mata Caca terbelalak melihat orang itu. Perasaan senang sekaligus sedih mulai menyelimuti dirinya. Pria itu adalah Rama, dan dia terlihat baik-baik saja. "Rama," seru Caca dengan suara gemetar, masih terkejut melihat kehadiran Rama. Rama tersenyum lembut. "Jangan nangis, Cak.
ucapnya sambil mengajak Caca duduk di sebelahnya, memandang keindahan di puncak gunung. Caca masih terpaku, tidak percaya dengan apa yang terjadi. "Rama, lu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara bergetar. Rama dengan pandangan tenang melihat ke arah depan, dan dia bertanya, "Kenapa lu begitu sih, Cak?" Tanpa bisa menahan emosinya, Caca memukul bahu Rama dan kemudian memeluknya erat. "Gue takut kehilangan elu, Ram. Gue bener-bener takut," ucapnya jujur. Air matanya mulai mengalir lagi. Rama mengelus kepala Caca dengan lembut, lalu memegang bahunya dengan tatapan ke mata Caca yang berair. "Lu kelihatan jelek kalau lagi nangis, Cak," katanya sambil tersenyum. Caca memukul bahunya lagi, tapi kali ini dengan tawa yang mulai muncul di antara air mata. "Lu nyebelin, Ram," jawabnya sambil menyeka air mata dan tersenyum. Rama mengangguk, masih dengan senyuman lembut di wajahnya. "Lu tahu, lu kelihatan begitu manis kalau senyum," katanya dengan penuh kasih. Caca merasa hatinya mulai tenang. "Rama, gue takut, gue benar-benar takut kehilangan elu," ucapnya lagi. Kali ini suaranya lebih tenang, tapi masih penuh dengan kekhawatiran. Rama mengangguk lagi, matanya menatap dalam ke mata Caca. "Caca, dengar, gue selalu ada di sini, di hati lu. Gak peduli apa yang terjadi, lu harus tahu bahwa gue selalu bareng lu." Caca mengangguk pelan, merasakan kehangatan dan ketenangan yang menyelimuti hatinya. "Gue bakal berusaha kuat, Ram, demi lu, demi kita." Rama tersenyum lagi, menghapus sisa air mata di pipi Caca. "Itu yang gue pengen denger. Sekarang senyum dong, Cak, karena senyuman lu adalah kekuatan gue." Caca mengangguk, tersenyum sambil menatap Rama. Rama lalu mengarahkan pandangannya ke indahnya pemandangan yang ada di puncak gunung itu. "Lihat, Cak," katanya pelan, suaranya penuh kekaguman. "Pemandangan ini indah banget ya. Kadang kita harus mendaki gunung yang terjal dan melewati jalan yang sulit buat ngelihat keindahan kayak gini. Sama kayak hidup, Cak. Semua perjuangan dan rasa sakit kita lalui pada akhirnya bakal berbuah indah kalau kita terus berusaha dan gak nyerah." Rama kembali bertanya pada Caca. "Cak, apa yang lu inginkan kalau gue balik?" Caca menoleh ke arahnya dengan wajah terkejut. "Lu gak akan lompat dari gunung ini kan, Ram?" Rama menoleh bingung, tidak mengerti apa maksud Caca. "Maksud lu apaan, Cak?" "Gue pernah baca sebuah novel, Ram. Di situ ada tokoh penting yang ngucapin kata-kata kayak gitu, terus dia lompat dari gunung. Temannya yang mimpi bareng dia di puncak gunung langsung kebangun, dan ternyata orang yang lompat itu menghembuskan nafas terakhirnya." Jelas Caca. Rama menyentil jidat Caca pelan sambil berkata, "Itu cuma novel, Cak." "Siapa tahu gitu," jawab Caca dengan nada setengah bercanda, setengah khawatir. Rama tersenyum lembut dan kembali bertanya, "Jadi apa yang lu bakal lakuin kalau gue balik sadar?" Caca berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tegas, "Gue pengen nyuruh lu buat makain cincin yang lu jadiin bandul di kalung lu itu ke jari gue." Rama menoleh, membuka telapak tangannya memberi isyarat agar Caca menggenggamnya. Caca menggenggam erat tangan Rama, merasakan hangatnya sentuhan itu. Tiba-tiba, sebuah tarikan tangan membuat Caca terbangun dari tidurnya. Tangan Rama bergerak. Caca yang melihat itu langsung merasa harapan melonjak di dalam hatinya. Dengan cepat ia berlari keluar untuk memanggil dokter. Dokter, tangan Rama bergerak!" teriaknya dengan suara penuh harap. Dokter segera bergegas masuk ke ruangan, diikuti oleh Caca yang kembali menggenggam tangan Rama. Perasaan tegang bercampur harapan menyelimuti ruangan itu. Dokter memeriksa keadaan Rama dengan seksama, menunggu dengan penuh kecemasan. Dokter menatap monitor dan memeriksa tanda-tanda vital Rama. Setelah beberapa saat yang terasa seperti seumur hidup, dokter akhirnya menoleh ke mereka. "Ini sebuah keajaiban. Kondisinya semakin membaik," kata dokter dengan suara penuh keyakinan. Air mata harapan dan kebahagiaan mulai mengalir di wajah Caca. "Rama, gue di sini. Bangun, Ram," bisiknya dengan penuh harap, menggenggam tangan Rama lebih erat, berharap sentuhannya bisa memberikan kekuatan bagi pria yang dicintainya itu. Caca terus memanggil nama Rama tanpa henti. Perlahan kelopak mata Rama mengedut. Tangan yang digenggam Caca terasa menggenggam tangannya lebih erat. Caca mengelus wajah Rama dengan mata berkaca-kaca. Perlahan mata Rama mulai terbuka. Pandangannya masih buram, namun dia masih dapat mendengar suara wanita yang memanggil namanya itu. "Rama, ini gua, Caca,"
kata Caca dengan suara penuh kasih sayang. Rasa senang membuat Caca meneteskan air mata di wajah Rama yang penglihatannya mulai jelas. Rama mulai menggerakkan bibir berusaha berucap, Caca. Caca memeluk Rama erat. Rasa syukur atas kembalinya Rama membuatnya begitu bahagia. Rama, gue di sini, gue nungguin elu. Rama bertanya dengan suara lemah. Kenapa lu nangis, Cak? Caca melepaskan pelukannya, menatap Rama sambil menyeka air matanya. Dia menarik nafas sebelum berucap, gue udah nungguin elu, Ram. Gue takut banget. Rama menggerakkan tangannya perlahan menggapai wajah Caca. Jangan nangis, Cak. Lu terlihat jelek kalau nangis, ucap Rama seraya menghapus air mata yang membasahi pipi Caca. Caca mengangguk, senyuman mulai mereka di wajahnya. Oke, gue gak akan nangis lagi. Rama tersenyum lemah. Lu terlihat lebih manis kalau tersenyum, katanya menatap Caca dengan penuh kasih sayang. Caca merasakan hangatnya perasaan bahagia menyelimuti hatinya. Ia kembali menggenggam tangan Rama, merasakan kekuatan yang perlahan kembali ke tubuh pria yang dicintainya. Dokter menyuruh Caca untuk keluar sejenak agar bisa memeriksa keadaan Rama dengan lebih teliti. Caca keluar dari ruangan, menunggu dengan perasaan penuh harap bahwa kondisi Rama sudah lebih baik lagi. Saat menunggu, dari ruang rawat inap, Tante Rina bersama kedua orang tua Rama berjalan menuju ruangan tempat Rama dirawat. Caca segera memeluk Tante Rina saat ia sampai di tempat Caca menunggu. Tante, Rama sudah sadar dan sekarang sedang dalam pemeriksaan dokter, kata Caca dengan suara yang masih terdengar lega. Tante Rina mengucapkan rasa syukurnya dan memperkenalkan kedua orang tua Rama kepada Caca. Caca, ini orang tua Rama, Pak Budi dan Bu Sari. Namun tanpa diketahui oleh Tante Rina, ternyata orang tua Rama sudah mengenal Caca lebih dulu. Mereka tahu bahwa Caca adalah kekasih Rama dulu. Pak Budi dan Bu Sari tersenyum hangat saat Caca menyalami mereka berdua. Caca, bagaimana kamu bisa ada di sini? Tanya Bu Sari dengan nada penuh keheranan dan kekhawatiran. Tante Rina membantu menjawab. Caca bergantian berjaga dengan saya. Mereka berdua terjebak di pendakian bersama. Panjang ceritanya, tapi intinya mereka selamat. Saat itu dokter keluar dari ruangan dan menjelaskan kondisi Rama yang sudah membaik. Kondisinya sudah stabil, tapi dia masih perlu perawatan sampai benar-benar pulih. Dia kehilangan banyak darah dan mengalami dehidrasi, namun dia sudah menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Semua yang berada di sana mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillah, kata Pak Budi dengan nada penuh kelegaan. Syukur kepada Tuhan, tambah Bu Sari sambil menahan air mata haru. Caca merasa lega mendengar kabar tersebut, meski masih ada kekhawatiran dalam hatinya, tetapi mengetahui bahwa Rama dalam kondisi yang membaik, memberikan harapan besar. Mereka semua menunggu dengan sabar di luar ruangan, menanti dokter selesai memeriksa dan memberikan izin untuk mereka masuk dan melihat Rama. Pada suatu malam di sebuah taman kota, dua orang remaja sedang duduk sembari menikmati langit kota Bandung yang penuh dengan bintang. Suasana malam itu begitu tenang, hanya terdengar desiran angin dan suara daun-daun yang berbisik. 2 minggu setelah kejadian yang hampir menjadi mimpi buruk sudah berlalu. Rama sudah pulih sepenuhnya, luka di pergelangan tangan dan bahunya sudah membaik. Fisiknya juga sudah mulai prima. Malam itu Rama dan Caca duduk bersama di bangku taman yang sama. Setelah sekian lama berjauhan, setelah sekian lama, akhirnya kita bisa duduk berdua lagi kayak gini, Cak, ucap Rama. Mungkin memang sudah ditakdirkan supaya bisa saling introspeksi diri agar kedepannya tidak terjadi hal serupa. Jadi sekarang kita fix. Diam. Caca memotong perkataan Rama, lalu mengeluarkan sebuah benda dari tas kecilnya, sebuah kalung berbandul cincin. Dia mengembalikannya kepada Rama. Rama menatap kalung itu dengan kebingungan, bertanya-tanya kenapa Caca mengembalikannya. Kenapa dikembalikan? Caca diam, menatap langit seolah tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat dia menghela nafas dan berkata, cincin itu gak bisa gerak dengan sendirinya. Rama memperhatikan cincin itu sejenak, masih bingung dengan maksud Caca. Cincin kan memang gak punya kaki, Cak. Ya gak bisa gerak lah, paling bisa gelinding, katanya dengan nada setengah bercanda. Caca melirik dengan tatapan sinis, bibirnya cemberut. Siapa yang ngomongin cincin gak punya kaki ataupun gelinding? Lu mah kebangetan, Ram. Dari dulu hingga sekarang gak pernah peka.
katanya sambil merentangkan tangannya ke arah Rama. Sejenak Rama terdiam, merenungi kata-kata Caca, lalu senyum kecil muncul di wajahnya, memahami apa maksud Caca. Dia segera melepaskan cincin dari kalungnya. Dengan hati-hati dia menggenggam tangan Caca dan memakaikan cincin tersebut di jari manisnya. Rama melihat ke arah Caca, matanya berkilau di bawah cahaya bintang. Setelah memasukkan cincin itu ke jari manis Caca, dia berucap dengan lembut, "Caca, gue tahu gue gak selalu paling peka atau paling sempurna, tapi gue mau belajar dari setiap kesalahan. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan semua itu buat gue sadar betapa berharganya lu buat gue. Ayo kita mulai lagi, bukan sebagai dua orang yang terluka, tapi sebagai dua hati yang ingin sembuh bersama." Caca terdiam, matanya berkaca-kaca melihat ke dalam mata Rama yang tulus. Senyuman mereka di wajahnya. Dengan sebuah anggukan dan suara yang bergetar, dia berucap, "Iya Ram, gue mau memperbaiki semuanya, tapi ada satu syarat." "Syarat? Apa, Cak?" "Tepati janji lu yang mau ngajak gue ke Rinjani." Mereka berdua saling memandang, senyum tulus mereka di wajah keduanya. Di tengah gemerlap bintang dan keheningan malam, kedua remaja itu menggenggam tangan satu sama lain. Sebuah simbol tekad bersama untuk memulai kembali perjalanan yang mungkin sulit namun penuh harapan. Di bawah sinar bulan di sebuah taman kota Bandung, mereka bersumpah untuk menjalani setiap hari dengan kepercayaan dan kasih yang diperbaharui. Mengarungi masa depan bersama dengan lebih bijak dan penuh cinta. "Secepatnya kita akan ke Rinjani, duduk bersama di puncaknya, menikmati keindahan alam yang tidak ada tandingannya," balas Rama. Caca mengangguk sembari tersenyum, tangannya menyingkap tangan Rama sembari menyandarkan kepalanya di bahu Rama. "Terima kasih ya Ram," ucap Caca menitikan air mata bahagia. Perjalanan Rama dan Caca telah melewati berbagai rintangan dan tantangan yang menghadang. Mereka telah merasakan pahit manisnya perjalanan, dari harapan yang pupus hingga kebahagiaan yang menyelimuti. Namun kini mereka berdua sadar, rasa kehilangan orang yang dicintai benar-benar menyakitkan. Terkadang batin dan jiwa bahkan tidak mampu untuk menahannya. Tapi tetap harus diingat, takdir adalah sesuatu yang tidak bisa ditebak. Setiap cobaan dan ujian memiliki makna dan hikmah tersendiri. Takdir mungkin tidak selalu sesuai dengan keinginan, namun setiap kejadian membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam tentang cinta, kesetiaan, dan ketulusan. Mereka belajar bahwa bersama mereka bisa mengatasi apapun. Bersama mereka bisa menyembuhkan luka dan membangun kembali harapan yang pernah hilang. Kini mereka menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur, menjadikan setiap momen sebagai pelajaran berharga. Mereka sadar perjalanan ini adalah bagian dari takdir yang harus dijalani dengan ikhlas dan semangat. Rama dan Caca siap menghadapi masa depan bersama dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu saling mendukung dan menguatkan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mengikuti kisah ini hingga berakhir. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.